Kalau kita mau mengadopsi seseorang kan memang ada aturan hukumnya, baik di bawah umur, baik dari bayi ataupun dewasa dan lain-lain, itu memang diatur. Selama itu proses hukumnya dipenuhi, misalnya ada apa, Kementerian Sosial, penetapan pengadilan dan lain-lain, itu tidak masalah. Cuman pertanyaannya, kalau misalnya Rasman yang mengadopsi, mampu nggak Rasman mengadopsi Loli gitu? Biayanya, terus mendidiknya, segala macam. Itu aja pertanyaannya. Kalau secara hukumnya, ya siapa aja boleh untuk mengadopsi siapapun. Dan komunikasinya, coba diganggu. Supaya saya nggak bisa komunikasi. Sampai dengan tadi masih dicoba itu. Wah, ini nggak bisa. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya, itu kesepakatan. Ya, dia ini gimana ya? Mengangkat anak itu mekanismenya bukan keinginan si calon anak angkat. Bukan juga keinginan calon, sebatas hanya keinginan calon orang tua angkat. Ini harus terjadi kesesuaian antara orang tua angkat, calon orang tua angkat dengan orang tua kandung. Bahwa anak ini dengan terbaiknya, kepentingan terbaik si anak adalah diangkat atau diasuh oleh calon orang tua angkatnya yang disetujui oleh orang tua kandungnya. Jadi Nikita Mirzani dalam hal ini harus memberikan persetujuan secara langsung di depan hakim pengadilan agama bahwa anaknya, anak kandungnya diperbolehkan diasuh oleh seorang Rasman. Tadi kan Bang Rasman menyebut L tidak lagi mau bertemu dengan ibunya, begitu Mas Roy ya? Iya, betul. Pertanyaan yang muncul, satu, ini parental estrangement ataukah ini parental alienation? Saya mulai dari yang pertama, parental estrangement. Parental estrangement adalah ketika secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena relasi mereka pada dasarnya memang buruk. Secara alami, anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena relasi mereka buruk. Secara alami. Mungkin orang tua melakukan kekerasan, mungkin orang tua dipandang bukan sosok teladan, mungkin orang tua tidak hadir dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga anak merasa ya tidak ada kebutuhan untuk bertemu dengan orang tuanya. Parental estrangement. Yang kedua adalah parental alienation. Anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena dipengaruhi oleh pihak lain, dihasut, diprovokasi, di apapun yang sifatnya bukan lagi alami tapi fabrikasi. Nah, saya tidak tahu. Ketika saya tadi mendengar Bang Rasman menyebut ada anak tidak lagi mau bertemu dengan orang tuanya, terus terang saya merasa sedih. Tapi saya tetap dalam posisi bertanya ini. Ketika anak tidak mau bertemu dengan orang tua kan harus patutnya didalami ya. Karena kan kita bayangkan secara kodrati anak mau dong bertemu dengan orang tuanya. Nah, ketika kemudian ada anak yang tidak mau bertemu dengan orang tuanya, patut didalami, patut diidentifikasi apakah ini merupakan parental estrangement, secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tua, atau parental alienation, anak diprovokasi, anak diagitasi untuk tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Saya tidak menyebut pihak manapun itu, yang jelas ini merupakan dua kemungkinan yang dari sudut pandang psikologi forensik perlu untuk dikaji. Nikita Mirzani akhirnya memberikan komentar terkait rencana pengacara Rasman Arif Nasution yang ingin mengadopsi putri sulungnya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Hal ini merupakan permintaan langsung dari Loli untuk berpisah dari ibu kandungnya dan dirawat oleh keluarga Rasman Arif Nasution. Di luar dugaan, Nikita rupanya santai dengan rencana tersebut. Sang artis mempersilahkan Rasman mengambil dan mengasuh Loli. Ambil, siapa yang mau ambil, kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menurut Nikita, Rasman bebas mengambil alih Loli dan merasakan bagaimana mendidik remaja tersebut. Ibu tiga anak itu tak mau ambil pusing dengan memperebutkan putrinya. Ya kan, daripada berebutan ambil aja, biarin ngerasain gimana rasanya ngasuh ya kan. Ya ambil aja, ucap Nikita. Perempuan 38 tahun tersebut juga tak menyesali semua perjuangannya untuk Loli.
Menurut Nikita, dia sudah melakukan yang terbaik untuk anak sulungnya itu. Namun apabila Loli lebih memilih diasuh oleh orang lain, Nikita pasrah dan merelakan hal tersebut. Ya, kalau memperjuangkan anak kan memang kewajiban semua orang tua, karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat. Bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan harusnya dari kecil sudah gue titipin ke orang, ungkapnya. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang nyekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya terpenuhi dengan baik. Kalau ada yang bilang gue menelantarkan terus, ada yang mau ngasuh, ya ambil aja, imbuh Nikita Mirzani. Adapun Rosman Arif Nasution dengan serius menanggapi permintaan Loli untuk diasuh olehnya. Rosman sudah menyiapkan berkas untuk mengadopsi remaja 17 tahun tersebut. Bahkan sang pengacara sudah menganggap Loli sebagai anaknya yang ke-9, serta sudah menyiapkan tempat tinggal untuknya. Siap, istri saya siap, saya akan anggap dia sebagai anak saya yang ke-9. Walaupun nanti Loli sudah dewasa dan sudah berkeluarga, dia anak saya yang ke-9, kata Rosman Arif Nasution saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus anak Nikita Mirzani, Laura Mezani alias Loli, hingga kini masih terus bergulir. Baru-baru ini Nikita Mirzani sempat meminta bantuan pengacara Hotman Paris untuk menangani kasus Loli. Hal tersebut buntut Loli yang memutuskan untuk kabur dari safe house atau rumah aman hingga memilih mendatangi pengacara Fadel Bajideh, Rosman Nasution. Terkait hal itu, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani memilih untuk tak menanggapi lebih lanjut. Sebab Fahmi Bahmid mengaku dirinya tak mengetahui dan menyebut Nikita tak cerita kepada dirinya. Kalau sekarang saya tidak tahu, soal Niki juga tidak ada masalah, ucap Fahmi dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa 14 Januari 2025. Saat ditanya tersinggung atau tidak, Fahmi menyebut bahwa kebenaran tersebut kini berada di tangan Nikita. Lantas Fahmi meminta untuk bertanya langsung kepada sang artis mengenai apa yang terjadi. Ini bukan persoalan tersinggung, ini persoalan kebenaran. Kebenaran ini ada di tangan Nikita. Tanya ke dia, setelah itu tanya ke saya, ujar Fahmi. Sementara itu, Hotman Paris sendiri sudah menolak dan tak mau ikut campur dalam permasalahan Loli. Hotman Paris mengungkapkan bahwa dirinya tak bermaksud untuk menolak membantu Nikita. Namun menurut Hotman Paris, kasus tersebut sudah bergulir cukup lama. Jadi saya waktu itu menolak bukan berarti karena saya tidak teman sama Nikita, bukan.